Halo teman-teman mahasiswa, selamat bertemu kembali dalam kelas Sosiologi Komunikasi. Kali ini kembali saya Isti akan menyampaikan materi pertemuan ke-14 yang akan mengupas tentang efek media massa. Bila berbicara mengenai komunikasi massa yang terjadi saat ini, maka saluran komunikasi yang digunakan adalah media massa dan media sosial. Keduanya memang memiliki karakteristik yang berbeda. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya saling melengkapi dan digunakan oleh masyarakat untuk mencari informasi, hiburan, maupun juga pemberitaan yang terjadi di sekitarnya. Keduanya pun memiliki dampak pada halayaknya masing-masing. Bukti-bukti mengenai dampak media massa dan media sosial kepada sikap dan perilaku halayak dapat ditelusuri dari sejarah perkembangan media komunikasi. Di era media massa tradisional, khususnya media cetak, buku seringkali menjadi sasaran penguasa untuk dimusnahkan. Mengapa? Karena buku itu membawa idealisme atau ideologi dari penulis yang dianggap berseberangan dengan penguasa dan dianggap bisa menggiring opini publik untuk melawan pemerintah. Seperti pada gambar di layar, teman-teman dapat melihat bagaimana kejadian di Jerman di tahun 1933 di mana Nazi yang berkuasa bersama dengan mahasiswa pada masa itu membakar sejumlah buku, ribuan buku dari penulis yang dianggap memiliki idealisme atau ideologi yang berbeda dengan Nazi. Lalu bagaimana di Indonesia? Sama juga, di Indonesia di era Orde Baru sampai saat ini, berbagai buku yang berhaluan kiri atau membawa paham sosialisme dan Marxisme itu dilarang oleh pemerintah. Lalu bagaimana dengan surat kabar? Surat kabar di Indonesia pun di era Orde Baru banyak mengalami pemberedelan karena dianggap mengkritik pemerintah terlalu keras. Jika tadi adalah dampak media cetak terhadap halayak, lalu bagaimana dengan radio? Radio sebagai media komunikasi yang dapat menciptakan theater of mind memiliki dampak yang luar biasa pada halayaknya. Karena dapat menciptakan gambaran yang imajinatif mengenai sebuah realitas, maka tak jarang kita percaya bahwa realitas tersebut benar-benar terjadi. Salah satu catatan penting dalam sejarah media komunikasi adalah yang teman-teman lihat di layar saat ini. Mungkin teman-teman pernah membaca di buku pengantar ilmu komunikasi atau juga di media online tentang kisah ini. Kisah ini tentang Orson Welles yang membacakan kisah tentang Invasion from Mars, di mana sejumlah alien melakukan invasi ke bumi dan halayak pada saat itu percaya bahwa itu terjadi. Maka dalam waktu singkat, halayak pada waktu itu panik, melarikan diri dari rumah, dan bahkan menuju kantor polisi untuk meminta masker karena mereka panik dan takut apabila terkontaminasi oleh gas beracun dari planet Mars. Berikutnya adalah media film. Film sebagai media audiovisual memiliki kekuatan untuk meyakinkan halayak lebih kuat lagi dibandingkan dengan radio. Hal ini karena film menghadirkan visualisasi. Salah satu contoh dalam sejarah komunikasi yang menggambarkan kuatnya pengaruh film adalah di era Perang Dunia Kedua, di mana di Jerman sana Hitler dan Nazi menggunakan film hitam putih untuk melakukan propaganda. Propaganda terjadi ketika penguasa menggunakan media massa yang menjangkau halayak banyak untuk menyampaikan pesan-pesan sesuai agendanya. Terkadang dan kebanyakan pesannya bersifat manipulatif. Agar apa? Agar halayak luas percaya kepada komunikator. Tidak ada ruang perbedaan pendapat dalam kondisi propaganda. Ini contoh real. Ya. Pada masa itu Hitler bahkan sudah punya menteri urusan propaganda, namanya Joseph Goebbels. Ya. Joseph Goebbels ini terkenal dengan slogannya yang mengatakan bahwa kebohongan yang dilakukan berulang kali pada akhirnya akan menjadi kebenaran. Ini gambaran bagaimana Nazi dengan propagandanya berhasil mencuci pikiran banyak halayak Jerman pada masa itu yang menganggap bahwa Nazi itu adalah kekuatan yang paling berkuasa di Jerman dan di dunia. Ya. Mereka menggunakan bahasa-bahasa audiovisual yang begitu kuat, misalnya menggunakan angle-angle yang low angle untuk menggambarkan begitu kuatnya atau begitu karismatiknya seorang Adolf Hitler. Lalu bagaimana dengan media televisi? Televisi yang dikembangkan setelah media film berkembang pesat karena ditemukannya pita video yang jauh lebih murah daripada pita film seluloid.
Selain itu, TV berkembang pesat juga karena dapat mengalahkan radio yang hanya dapat menghadirkan suara. Dengan menonton tayangan televisi, khalayak itu diajak menjadi saksi sebuah peristiwa, saksi sebuah realitas yang ditayangkan oleh televisi. Dalam kajian dampak media komunikasi, sebuah studi tentang televisi yang menarik adalah studi yang dilakukan oleh Gepner. Gepner menemukan bahwa konten atau tayangan televisi itu syarat dengan tayangan yang berbau kekerasan atau membawa pesan-pesan kekerasan. Ya. Nah, kekerasan ini tidak hanya muncul dalam tayangan berita, tetapi juga dalam tayangan hiburan dan lain-lain dalam tayangan televisi. Studi ini menyebutkan bahwa penonton berat televisi yang menonton lebih banyak jam daripada penonton ringan, yang hanya menonton beberapa jam saja, itu memiliki gambaran yang tidak real tentang dunia nyata. Misalnya, ketika dia banyak diterpa oleh tayangan kekerasan, maka gambaran lingkungan sekitarnya tentu sangat tidak aman. Penonton semacam ini biasanya mengalami mean world syndrome ya, jadi sindrom dunia yang sangat kejam. Mereka memiliki pemikiran bahwa dunia sekitarnya itu jauh lebih tidak aman dibandingkan dengan realitas yang ditampilkan di televisi. Mereka juga cenderung tidak percaya pada orang sekitar. Demi apa? Demi untuk melindungi diri agar tidak mengalami kekerasan seperti apa yang dilihat melalui tayangan televisi. Berikutnya adalah dampak media sosial. Salah satu bukti dampak media sosial yang dahsyat dalam mobilisasi massa adalah peristiwa Arab Spring. Peristiwa Arab Spring ini adalah peristiwa revolusi rakyat yang terjadi di beberapa negara sekaligus yang dimobilisasi melalui media sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang dianggap mirip diktator dan koruptif. Ya. Diawali dari Tunisia, di mana kemarahan publik dipicu oleh kematian seorang pemuda pedagang sayur setelah dagangannya dijarah oleh polisi. Ya, kemarahan publik membesar, lalu juga mobilisasi melalui media sosial khususnya Facebook dan Twitter semakin gencar hingga akhirnya masyarakat Tunisia dapat menggulingkan Presiden Ben Ali. Setahun kemudian kejadian serupa terjadi di Mesir, ya, di mana masyarakat berhasil menggulingkan Presiden Hosni Mubarak setelah kemarahan mereka muncul yang dipicu oleh peristiwa serupa. Seorang pemuda dibunuh oleh polisi sehingga masyarakat marah terhadap pemerintahan yang sudah lama berkuasa pada waktu itu. Nah, revolusi ini tidak berhenti pada Tunisia dan Mesir saja, tetapi juga meluas ke negara-negara yang lain seperti Libya, Yaman, dan Yordania. Beberapa peristiwa dalam sejarah tadi menjadi gambaran bagaimana potensi media massa dan media sosial dalam mempengaruhi sikap dan perilaku halayaknya. Bahkan lebih jauh lagi, mampu mempengaruhi sistem sosial dan budaya di masyarakat. Apabila kita cermati, efek media massa maupun media sosial dapat memberikan pengaruh baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang lama. Seorang ahli komunikasi yang bernama Dennis McQuell, mungkin teman-teman pernah membaca buku mengenai teori komunikasi massa yang ditulisnya, itu membuat tipologi mengenai efek media massa. Ia dapat menggolongkan efek media massa itu menjadi efek yang direncanakan, berikutnya adalah efek yang tidak direncanakan, yang ketiga efek dalam waktu pendek, dan efek media dalam waktu lama. Berikut ini adalah gambaran pemetaan tipologi dampak media massa menurut Dennis McQuell. Jika teman-teman perhatikan, dampak media massa dapat dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran sebelah atas menunjukkan dampak yang terencana dan kuadran sebelah bawah menunjukkan dampak yang tidak terencana. Pada dampak yang terencana di kuadran 1 adalah contoh dampak yang terencana dalam jangka waktu pendek. Beberapa di antaranya adalah propaganda, individual respon, media campaign, news learning, framing, dan agenda setting. Ini beberapa konsep yang tentu tidak asing bagi teman-teman terkait dengan media massa di beberapa bab sebelumnya ya. Berikutnya adalah kuadran 2 yang menunjukkan dampak terencana untuk jangka waktu panjang. Misalnya development diffusion, news diffusion, diffusion of innovation, dan distribution of knowledge.
Berikutnya di kuadran ketiga, bagian bawah sebelah kiri itu menunjukkan dampak yang tidak terencana dan terjadi dalam jangka waktu pendek. Misalnya individual reaction, collective reaction, dan policy effect ya. Dan yang terakhir ini kuadran keempat dengan contoh dampak yang paling banyak, yaitu dampak jangka panjang yang tidak terencana. Beberapa di antaranya contohnya adalah social control, socialization, event outcome, reality defining, institutional change, displacement, cultural dan social change, dan social integration ya. Efek media pertama yang akan kita kupas adalah efek media yang terencana. Efek media yang terencana ini memang adalah efek yang diinginkan atau direncanakan oleh media massa atau komunikator yang ada di balik media massa melalui pesan-pesan yang disampaikannya. Entah itu melalui berita, entah itu melalui tayangan hiburan, ataupun juga tayangan pendidikan. Nah, efek media yang terencana ini pun dapat berdampak untuk jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang lama. Tipe efek media massa yang pertama adalah efek media massa yang terencana dan dalam waktu cepat. Yang pertama adalah propaganda. Seperti saya sampaikan dalam slide sebelumnya, propaganda yang dilakukan oleh Nazi Jerman di era Perang Dunia Kedua sangatlah terencana. Mereka menunjuk Joseph Goebbels sebagai Menteri Urusan Propaganda dan yang kemudian dengan cerdik menggunakan media film hitam putih untuk mempengaruhi publik yang saat itu sangat terkesima dengan visualisasi Hitler yang begitu powerful dan karismatik, juga orasi-orasi yang sangat membakar semangat orang Jerman pada masa itu, sehingga mereka percaya bahwa Nazi bisa membawa Jerman sebagai bangsa yang menguasai dunia. Nah, teknik propaganda semacam ini sebetulnya juga masih digunakan dalam konteks pemberitaan dan juga periklanan saat ini. Berikutnya adalah respon individu. Ketika media massa diproduksi secara massal dan harganya semakin murah, media massa ini bisa masuk ke ruang-ruang personal. Orang bisa menyaksikan televisi di kamar dan juga mendengarkan radio dimanapun, di dapur ataupun juga di mobil. Nah, media massa dalam hal ini komunikatornya juga menyiapkan pesan-pesan yang akan menyasar individu agar ada perubahan terkait dengan sikap dan perilakunya. Berikutnya adalah kampanye media. Kampanye media misalnya saja iklan layanan masyarakat atau iklan komersil. Keduanya dipersiapkan sangat baik oleh pengiklan dengan melakukan riset lebih dahulu sehingga mereka tahu mana target pasar yang nanti jadi target utama yang akan membeli setelah menonton iklan dan mana target audiens yang nantinya akan melihat iklan yang mungkin jadi mereka bukan target pasar tapi juga terpengaruh setelah melihat iklan tersebut misalnya. Berikutnya, news learning, framing, dan agenda setting ini terkait dengan pemberitaan di media massa. Bagaimanapun pemberitaan di media massa itu tidak pernah lepas dari ideologi dan kepentingan media. Misalnya saja melalui framing atau sebuah pembingkaian peristiwa, media itu dapat mengarahkan opini publik ke arah opini tertentu dalam waktu yang relatif singkat, sesuai dengan apa yang direncanakan. Begitu pula dengan agenda setting. Media massa dengan kekuatannya itu mampu membuat agenda yang penting bagi publik itu selaras dengan agenda yang dimiliki oleh media terkait dengan isu tertentu dan dalam waktu yang cukup singkat.